Jadi nama lengkapnya adalah Nadia Rosiana Sunendra. Ya, BMed mungkin biomedik kali ya namanya. Mungkin nanti dikoreksi ya untuk kepanjangan gelar Bu Nadia. Eh, Beliau ini adalah lulusan dari Beijing Chinese Medicine University dan eh, aktif berpraktek sekarang dan mempelajari berbagai metode terapi, akupunktur, herbal TCM, tuina, bekam, dan moksibusi. Ya, Eh, beliau pernah intensif di Beijing Tungchemen Hospital dan di Yunnan Provincial Hospital. Nah, sekarang Bu Nadia ini ada di Bali, ya. Beliau berpraktek sebagai tenaga kesehatan interkontinental di Bali Akupunktur dan Herbal. Bu Nadia juga aktif di organisasi dan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP Perkumpulan Naturopatis Indonesia dan juga menjadi anggota dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia dan Kolegium Kesehatan Tradisional Interkontinental. Ya, Eh, kepada Bu Nadia, waktu dan layar dipersilahkan. Waktu 30 menit ya. Oke, Nanti sebentar ya Pak. Saya kok nggak ya, bisa share screen. boleh. Bali cerah, Bu. Nggak ada hujan. Hujan kencang sekali. Kenceng ya. Tiba-tiba dari panas banget, terus habis itu hujan, sehujan-hujannya. Oh, Hmm, iya. Bentar ya Pak ya, Ya, saya sedang silakan, Bu. nih. eh, Oke, oke, sudah kelihatan ya. Ada, sudah. Oke, ah selamat sore teman-teman semua sejawat, Pak Dokter. Tadi ada Dokter Nendu dan juga ada Dokter siapa tadi yang sudah eh, men-sharekan pengetahuannya tentang eh, batu ginjal ya. Kali ini saya ingin membagikan juga, men-sharingkan pengalaman saya sebenarnya eh, dari saya yang pernah mempraktekkan tradisional Chinese medicine ini. Saya sudah berpraktek dari 2010, jadi sekitar 15 tahun ya saya berpraktek di sini, di Bali akupuntur dan herbal, praktek pribadi gitu. Jadi wih, nggak kelihatan. Hmm, Wah, ininya kok nggak kelihatan. Bentar ya. Ntar saya stop share dulu ya. Kok nggak bagus jadinya gambar. Maaf sebentar ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Sebentar. Nah, ini kok saya nggak bisa share jadi. Bentar ya Pak, saya bisa kirimkan aja. Oke, saya share. Gimana caranya? Saya bisa share ke ini aja ya, Bu. Itu ya, teman-teman ya. Ke Ini Bu kok tiba Selfie. ini kok tempat saya tiba-tiba nggak bisa share. Biasanya aman-aman aja. Oke, saya bisa share screen aja. Kok tiba-tiba dia nggak bisa? Oke, saya ingin menjelaskan sedikit. Saya ingin share juga. eh Dalam tradisional Chinese medicine atau TCM, batu ginjal atau batu di saluran kemih itu dikategorikan dalam sindrom selin. Itu yang termasuk dalam kelompok gangguan Linsen atau sindrom gangguan buang air kecil. Dan sindrom ini nih umumnya seperti yang tadi Pak Dokter bilang ya, itu ditandai dengan sering buang air kecil, sensasi tersumbat terkadang atau perih saat buang air kecil.
serta nyeri yang dapat menjalar ke perut bagian bawah, nah, bagian bawah, punggung, atau juga pinggang. Dalam beberapa kasus dapat juga disertai dengan urin yang berwarna gelap, berdarah, atau keruh. Nah, pendekatan dalam TCM ini itu bervariasi. Tergantung sekali lagi pada lokasi batu, tingkat keparahan, gejala, serta akar penyebab yang mendasari. Sana sih. Nah, TCM sendiri memandang tubuh kita itu sebagai sistem energi yang saling terhubung yang tadi sudah diobrolkan dengan dijelaskan oleh Fernando. Itu ada keseimbangan gitu dari antara yin yang, qi dan shi atau darah kalau dalam TCM. Nah, gangguan ginjal terkait dengan kelemahan qi ginjal dan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, itu juga salah satu penyebab sebenarnya kenapa bisa terjadinya batu ginjal itu sendiri. Nah, bisa next. Pengertian batu ginjal itu sendiri atau nefrosialisis adalah istilah medis di mana kondisi mineral dan garam mengendap di ginjal yang menyebabkan nyeri dan gangguan air kecil atau buang air kecil. Nah, defisiensi qi dan yin ginjal itu sendiri itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa bisa terjadinya batu ginjal ini. Dan adanya akumulasi kelembapan panas, damp heat, kalau bisa dilihat dari lidahnya gitu kan. Ini tidak pas sekali ya, tapi saya bisa mencoba untuk mengambil yang mendekati. Itu lidahnya merah gitu, agak merah gelap. Nah, itu sendiri ada juga karena stagnansi hati dan ginjal. Dan di TSM sendiri itu adalah penyebab terjadinya sindrom pada titik. Nah, bisa next. Gejala yang bisa terjadi sendiri itu salah satunya itu nyeri pinggang ya tadi ya, seperti yang dijelaskan juga itu ada sakit di perut bawah yang terasa agak tumpul, urin biasanya lebih gelap, pekat, dan terkadang juga ada busanya. Bisa tanpa gejala jika batunya kecil. Dan lidahnya tadi seperti itu, agak merah gitu ya. Terkadang dengan lapisan kuning tipis dan terkadang juga tebal kalau misalnya dia ada panas. Gitu. Jadi dalam TCM itu juga kita bedakan dari jenis sindromnya juga. Karena dari satu penyakit, di penyakit batu ginjal itu bisa bermacam-macam sebenarnya sindromnya. Tergantung dari orangnya itu punya kebiasaan apa, punya um, pola pola hidup atau pola makan seperti apa, itu bisa mengakibatkan perbedaan sebenarnya dari sindrom batu ginjal yang dialami itu sendiri. Itu dari nadinya pun kebanyakan itu ada nadinya agak lemah dan dalam. Gitu. Bila terutama kalau pasiennya itu ada defisiensi ginjal. Bisa juga ada cepat kalau misalnya dia terdapat panas di sana. Jadi balik lagi dalam TCM itu kita bisa mendiferensiasi sebenarnya, membedakan sindromnya itu arah mana. Dan itu nanti bisa mempengaruhi pengobatan apa nih yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Sedikit sampel lah sebenarnya dari beberapa sindrom itu saya mengambil sedikit yang sering sekali ketemu karena pada pasien batu ginjal itu biasanya dia sudah terbentuk yang datang gitu ya itu sudah terbentuk dan dia biarkan agak lama jadi pasti ada sindrom kelemahan di situ gitu. Nah belum sampai itu masih kepanjangan masih belum maaf sebelumnya lagi ya, oke sip. Jadi gimana sih
cara pengobatannya sebenarnya dari batu ginjal ini kalau menurut TCM gitu salah satunya itu dengan menguatkan ginjal, melancarkan qi dan nanti bisa meluruhkan apa flush batunya gitu dalam TCM seperti itu. Nah, salah satu resep yang biasa dipakai itu biasanya kita bisa pakai Liu Wei Huang Wan. Nah, kalau di TCM kita nanti kan Ciajen itu jadi kayak bisa ada beberapa bahan yang bisa ditambahkan, ada beberapa bahan yang bisa dikurangkan. Bila terjadi kalau kalau dulu itu seperti orang bikin pakai puyer gitu ya. Nah, di TCM pun juga sama. Jadi satu resep dia bisa ada yang ditambah kurang gitu, tergantung dia nanti ada gejalanya apa gitu. Jadi sindroma apa yang ini jadi bisa ditambah kurang gitu. Dan fungsinya sendiri dari basicnya itu kita menguatkan yin ginjal untuk pencegahan si ginjal ini semakin lama semakin drop, semakin drop, semakin drop gitu. Terus next, nah, herbal dasar ya sebenarnya kalau kita bisa saya bisa bilang tuh bukan herbal herbal eh, bisa dikasih ini aja tuh enggak. Jadi kalau dari TCM eh, kita bisa pakai resep beberapa bahan yang dicampur jadi satu dan itu bisa dijadikan cara untuk eh, menyembuhkan satu penyakit. Jadi nggak bisa dia hanya satu aja, satu bahan aja minum gitu. Misalnya kalau di apa ada beberapa orang yang misalnya suka oh minum ginseng aja gitu, ginseng apa gitu. Enggak. Jadi kalau di TCM itu kita menggunakan satu ramuan gitu untuk bisa menjadi support atau cara untuk menyembuhkan satu penyakit. Nah, herbalnya salah satunya yang akan bisa terdapat di sana itu adalah cincin cao, zixie, dan sanyao gitu. Jadi fungsinya itu sendiri cincin cao itu untuk bisa membantu meluruhkan batu ginjal. Bukan kalau tadi seperti kayak dokter bilang bukan menghancurkan gitu ya, tapi dia membantu untuk ngeflash gitu, membantu untuk mengeluarkan batu-batu yang kecil-kecil itu. Dan akupuntur yang bisa dipakai juga ada beberapa titik yang memang fungsinya juga untuk menguatkan ginjal itu di sendi, di taisi, saninjiao dan juga taichi. Nah, fungsinya itu sendiri sebenarnya intinya adalah dia harus menguatkan ginjalnya beberapa titik ini. Tapi memang akan ada beberapa titik lagi tambahan, tergantung nanti pada pada perjalanannya pasien ini mempunyai gejala di mana. Gitu. Jadi untuk kali ini saya share apa namanya uh, seluruh itu jadi kayak cara berpikirnya gitu. Saya tidak nge-share sampai sedetail mungkin, maksudnya sedetail resep apa pakai ini apa, tapi saya share cara berpikir saya atau cara berpikir TCM metode itu seperti apa gitu. Dan bisa juga dilakukan moksibasi pada perut bawah bila terjadi eh, seperti kayak apa namanya terasa seperti eh, 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 agak dingin gitu kan biasanya juga ada rasa seperti itu. Ada sedikit tertekan tapi bukan rasa nyeri dan panas sih gitu. Jadi rasanya tuh seperti kayak kalau kita bilang tuh kan ada rasa seperti anyang-anyangan tapi nggak nyeri gitu, nggak sakit gitu. Nah itu biasanya ada sindrom drop dia di sana gitu. Dan dia terapinya pun bisa kalau tadi dari dalam TSM juga ada cara nutrisi makanan ya. Kita bisa menggunakan barley untuk memperkuat ginjal, kacang hitam dan wijen hitam untuk mendukung fungsi ginjal. Gitu. Dibuat seperti sup itu juga bisa. Gitu. Next. Nah, kalau tadi saya share batu pada ginjal gitu yang terbentuk di ginjal, ada juga batu pada saluran kemih yang biasanya tuh uh, terkadang orang apa namanya kalau bisa di USG dia terlihat tapi sebenarnya tidak ada di ini gitu, tidak ada di ginjalnya gitu. Biasanya ada pasien saya beberapa yang membawa USG seperti itu. Nah, saluran kemih sendiri
itu terbentuknya di ureter, kandung kemih atau uretra yang mengakibatkan nyeri dan gangguan buang air kecil. Rasanya biasanya agak perih ya, perih, agak berdarah. Ya. Nah, eh, kenapa bisa terjadi seperti itu, gitu kan? Nah, itu biasanya karena ada kelembapan panas, ada akumulasi panas dan kelembapan dalam tubuh yang menyebabkan kristalisasi mineral dan dalam urin. Ada juga defisiensi ginjal, tidak bisa mengatur cairan tubuh dengan baik dan meningkatkan resiko pembentukan batu. Dan stagnasi qi dan darah karena adanya aliran qi yang terhambat atau aliran energi yang terhambat yang menyebabkan gangguan metabolisme cairan dan memperburuk kondisinya. Nah, TSM sendiri melihat batu ginjal ini dan batu saluran urin itu sebagai akibat dari ketidakseimbangan energi di tubuh, khususnya di ginjal, hati, dan kandung. Nah, bisa next? Ya, next lagi satu. Thank you. Nah, cara pengobatannya sendiri kalau di TCM gitu, saya ingin share itu bisa meluruhkan batu atau ngeflash lah batunya gitu ya, membersihkan panas dan memperbaiki aliran urinnya. Resep yang dipakai bisa memakai Passion Sun, itu fungsinya untuk menghilangkan panas dan melancarkan buang air kecil, bisa dengan Uling Sun atau mengurangi nyeri saat berkemih akibat batu yang kecil-kecil itu. Gitu. Jadi kalau yang tadi di batu pada ginjal itu fokusnya itu adalah dia untuk menguatkan ginjalnya. Kalau di sini kita fokusnya untuk menghilangkan panasnya karena pasti ada infeksi kan yang terjadi di sana. Nah, herbal-herbal yang bisa dipakai pun juga ada agak sedikit berbeda ya karena fungsinya kita kan juga untuk menghilangkan panasnya sekaligus kita untuk memperkuat ginjalnya juga. Jadi herbal yang biasa ada di dalam situ ya itu biasa ada hajinsa, lemauken dan mutung. Bisa next, Bu. Nah, dan untuk terapi akupunturnya sendiri yang biasanya saya pakai ya itu ada di Chongqing, Yinlingshuan, Suitao dan lain-lain misalnya ada yang dia tambahan ada gejala apalagi, nah itu bisa ditambahkan setelah kayak gitu. Dan di terapi yang bisa membantu itu adalah makanan yang membantu mengeluarkan panas dan kelembapan. Salah satunya yang bisa dipakai ya itu adalah teh daun bambu, uh, cuye itu bisa dipakai. Kalau untuk buah food terapinya kita bisa pakai semangka dan pir untuk efek diuretik yang alami. Dan pastinya saya akan menyarankan mereka untuk menghindari makanan pedas dan minuman yang berkafein. Itu. Satu, saya ingin share satu obat jadi ya yang sangat biasanya terkenal lah ya dan biasa juga dipakai itu adalah selintong. Nah, selintong ini itu adalah formula herbal dalam tradisional Chinese medicine. Nah, ini obatnya. Itu yang biasa digunakan untuk mengatasi selin atau sindrom batu dalam saluran kemih. Nah, fungsi utama ini sendiri itu adalah meluruhkan batunya, ngeplas batunya, itu membantu mengeluarkan batu di saluran kemih itu. Gitu. Dan pastinya ada melancarkan buang air kecil ya, meningkatkan aliran urin untuk membantu mengeluarkan batu dan mencegah retensi urin. Yang lainnya itu ada menghilangkan panas dan kelembapan, mengurangi peradangan dan mengatasi infeksi yang sering menyertai batu saluran. Bisa juga untuk mengurangi nyeri, meredakan nyeri akibat batu yang tersumbat yang menyebabkan peradangan. Yang paling yang satu lagi itu adalah mencegah kambuhan, membantu menyeimbangkan metabolisme mineral dalam tubuh agar tidak mudah terjadi pembentukan batu lagi yang baru. Nah, komposisi herbal sendiri di dalam itu ada juga gitu.
yang tadi saya sebutkan di atas beberapa, ada cincin cao, itu fungsinya untuk memurukan atau memflas batunya itu dan meredakan panas. Ada haicinsa, memperlancar pembuangan air kecil dan mengurangi iritasi saluran kemih. Ada suwei, ada cijianzi, ada juga sisi, kayak gitu. Nah, eh, kegunaannya itu ya tadi, itu untuk pada lebih efektif kalau menurut saya itu untuk batu di saluran kemih, meskipun ditulisnya untuk batu di ginjal segala macam gitu ya, tapi eh, paling efektif menurut saya itu adalah di batu untuk saluran kemih gitu. Nah, ada satu contoh kasus nih, yang pernah saya tangani gitu ya. Dia itu wanita usia 45 tahun, ada nyeri di pinggang, urinnya kadang berbusa dan kadang agak berdarah gitu dan nyeri pada saat buang air kecil. Dia ada gejala cepat lelah, mukanya agak gelap. Terus waktu dilihat lidahnya tuh berwarna merah agak gelap dan ada sedikit lapisan putih. Nadinya dalam dan tegak. Pasien waktu itu datang dengan pemeriksaan USG kan, ada pengkristalan di batu di ginjal itu yang berukuran sekitar, katanya dibilang sih 8 sampai 10 10 mili gitu ya. Ini agak gede kan, karena saluran kemihnya kan lebih kecil, jadi agak seperti kayak tersumbat, kadang-kadang kayak tertekan gitu ya dia rasanya. Nah, diagnosanya itu waktu itu adalah batu ginjal, sindromnya defisiensi ginjal. Nah, resep yang saya kasih waktu itu, uh, pertama kan saya kasih, saya mengedukasi dia, karena dia sudah bawa hasil USG segala macam gitu kan. Saya sebenarnya edukasi dia untuk bisa melakukan uh, terapi gitu ya. Uh, Terapi di rumah sakit dulu, karena batunya bagaimanapun kan batunya lebih gede gitu daripada salurannya. Mana mungkin seperti kayak tadi dokter bilang tidak bisa dihancurkan gitu ya dengan minuman apapun gitu. Nah, karena dia merasa kayak oh belum belum mau gitu kan ya. Tapi tetap saya edukasi, saya coba dulu dengan resep ini karena dia sudah ada sindrom seperti itu. Saya juga harus bagaimana caranya supaya ginjal dia juga tetap terjaga gitu kesehatannya. Jadi setelah beberapa kali dia datang, lalu juga tidak akupuntur karena nyeri gitu kan di pinggangnya, di akhir mau gitu untuk melakukan terapi SWL waktu itu. Terapi SWL waktu itu, terus waktu itu dia melakukan itu gitu kan. Setelah itu dia balik lagi, hmm, sudah di USG, bilang ada ginjal juga sudah tidak ada gitu kan. Tapi pasien itu kembali masih dengan keluhan air kencingnya tuh masih buang air kecilnya masih nggak enak gitu, masih ada terasa agak sedikit nyeri gitu kan ya, kayak gitu. Nah, waktu itu dia juga dikasih obat dari dokter. Saya juga menyarankan dia untuk apa uh, meminum herbal juga gitu untuk sembari supporting obat yang dia dapatkan dari pengobatannya medis gitu ya. Nah, selama 2 bulan dan diiringi treatment akupuntur selama 1 minggu sekali, eh, akhirnya 1 bulan kemudian pasien itu datang lagi. Sindromnya sudah berkurang, nyerinya sudah signifikan sekali berkurang. Lalu dia pulang ke kotanya gitu kan. Tapi dia tetap ada sedikit sindrom, eh, apa namanya, ginjalnya tuh agak drop gitu ya, ginjalnya masih belum kuat gitu. Nah, makanya saya memberikan dia juga uh, resepnya Liweti Mawon juga, cecien, tambah kurang itu selama 2 bulan dia bawa ke kotanya. Dan yang paling menarik sih, kan dia sudah olahraga teratur karena pasien ini badannya gemuk gitu ya, olahraga teratur dan dia sudah pola makan juga bagus gitu kan. Nah, 5 bulan kemudian dia mengabarkan bahwa dia tuh hamil gitu loh 2 bulan, dan kehamilannya berlangsung dengan sehat. Dan ini saya ingin share sih sebenarnya.
apa namanya dengan kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dia nggak expect gitu ya hamil gitu ya. Karena pada saat ginjalnya itu uh, baik gitu ya, itu pasti semua sistem tubuh juga juga membaik dan salah satunya dengan kehamilan. Gitu. Nah, next kesimpulannya dari apa yang saya praktekkan gitu ya, TCM itu melihat batu ginjal dan batu saluran urin itu sebagai akibat dari ketidakseimbangan energi dalam tubuh, khususnya pada ginjal, hati, dan kandung kemih. Dan pendekatan pengobatan itu mencakup ada herbal, akupuntur, dieterapi, perubahan gaya hidup gitu ya. Untuk bisa plus batunya itu dan mengurangi nyeri serta mencegah kambuhan pembentukan batu kembali. Dan pencegahan melalui pola hidup sehat itu sangat ditekankan dalam TCM. Karena eh, dalam TCM itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan dari teori-teorinya sendiri itu sudah mencerminkan seperti itu untuk menjaga kesehatan ginjal di jangka panjang. Nah, sarannya eh, pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Dan di sini saya titik beratkan gitu. Em, kalau dua dua metode ini digabungkan itu akan jauh lebih baik dan pastinya saya akan menunggu ya karena sekarang juga sudah mulai integrasi gitu, udah mulai terbuka dari salah satu dari Western juga terbuka, dari Chinese medicine juga sudah terbuka gitu loh. Saling mengenal, saling bersatu bisa semuanya itu demi uh, kebaikan dari pasien itu sendiri. Satu kata buat kita ya, karena kita adalah integrasi when Eastern wisdom meets Western science, a more holistic medicine emerge, honoring the balance of energy while leveraging technological innovation for a more comprehensive healing. Kita kalau misalnya di translate ketika kebijaksanaan timur bertemu dengan sains barat, lahirlah pengobatan yang lebih holistik, menghormati keseimbangan energi sekaligus memanfaatkan inovasi teknologi untuk kesembuhan yang lebih menyeluruh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berjumpa lagi lain waktu. Terima kasih.